Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Kamis tanggal 3 Oktober 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini IHSG turun cukup dalam ya, tadi sempat bahkan ke level 7.500, cuman di sesi kedua ya menjelang close market itu ditarik naik untuk IHSG plus 7563, ditutup minus 1% lebih ke level 7563. Kalau kita update untuk area support sama resisten untuk level harga saat ini pakai harga tertingginya waktu itu di 7.900-an, berarti ya ini close-nya pas sih di area support ya kalau secara Fibonacci. Jadi mungkin untuk besok lihat aja di awal market, semoga aja sih bisa hijau ya harapan kita, dan kalau naik resistennya ada di 7690-an. Cuman kalau merah itu supportnya secara histori juga di level 7455 ya. Jadi lihat aja di awal market untuk IHSG secara teknikal seperti itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 2 Oktober secara keseluruhan untuk asnya masih distribusi lagi ya. Kemarin Senin itu nggak banyak jualan sih, cuman hari ini distribusi lagi lumayan banyak. Ini di saham BBRI paling banyak, net sell 434,3 M, dan harga sahamnya hari ini turunnya lumayan dalam ya, bahkan tadi sempat hampir 3% ya untuk penurunan BBRI. Nanti kita akan coba cek. Selain di saham BBRI, untuk asnya juga keluar di saham Telkom, harga sahamnya juga turun cukup dalam 2%-an lebih, net sell 126,3 M. Di BBCA, Bank BRI di brand juga asingnya net sell. Kemudian yang paling banyak dibeli asing hari ini ada Medco, harga sahamnya naik cukup tinggi. Antam walaupun sempat naik kemudian turun, cuman cukup kuat ya, hari ini ditutup hijau. Asingnya masuk cukup banyak 103,1 M, mudah-mudahan aja bullish-nya masih terus lanjut. Kemudian BRMS juga hari ini asingnya masuk 57,4 M dan harga sahamnya naik lumayan tinggi. Cuman ya ini secara keseluruhan hari ini asingnya masih net sell, jadi perlu hati-hati. Untuk besok IHSG misal langsung dibuka merah ya, harapan kita sih bisa langsung hijau ya. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya sih, untuk indeks Asia masih ini ya, Hang Seng sama Shanghai Index yang naiknya cukup tinggi ya. Ini kalau kita perhatikan Hang Seng 6,2%, kemudian Shanghai enggak sih, tadi kayaknya sempat naik lumayan tinggi sih ya. Mungkin untuk besok lihat aja di awal market untuk IHSG ya. Kalau langsung merah jangan buru-buru buat entry. Kalau mau entry pun misal IHSG merah, lihat dulu ya, kira-kira sahamnya itu masih di harga bawah atau di pucuk. Kalau secara valuasinya masih murah, harganya juga masih di bawah, berani buat nyicil sih. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA. Hari ini ditutup minus 0,47%, bahkan tadi sempat turun juga di bawah 10.400 ya. Di awal market opennya di 10.325, cuman ditarik naik lagi. Secara teknikal sih masih bisa bertahan ya di atas 10.400, cuman ya ini sih aslinya keluar dan IHSG-nya masih kurang bagus, jadi mungkin masih sideways dulu di area kurang lebih 10.400-an ini untuk BBCA. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini juga aslinya masih net sell sebanyak 118,9 M. Kalau kita lihat di sini untuk BBCA hari ini tanggal 2 ya, sebenarnya sih ada yang nampung ya untuk aslinya, yaitu CC nampung sebanyak 236,6 M ya. CC-nya nampung cukup banyak, cuman yang jualan juga lebih banyak lagi secara nilai. ZP, AK, RX, IU, KZ, DX ini versi asing net sell ya. Untuk ZP, AK-nya net sell cukup banyak 166 M lebih. Untuk ZP, AK-nya net sell 146,9 M, RX, IU juga jualan. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, lokalnya masuk. Untuk asingnya net sell, harga sahamnya turun. Cuman karena secara teknikal ini ya lumayan ada perlawanan naik ya, semoga aja sih untuk besok juga masih bisa bertahan di atas 10.400. Kalaupun IHSG merah ya, mudah-mudahan untuk BBCA masih bisa bertahan di area sini, itu udah cukup bagus. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Kalau mau entry untuk harga saat ini
Ya kalau udah punya posisi di bawah dan kalau mau nambah muatan sih disclaimer ya. Cuman kalau baru mau entry ya agak nanggung sih. Tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk saham selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. BBRI. Hari ini turun cukup dalam, bahkan tadi sempat ke 4.900 kalau nggak salah. Cuman bentar ya di level 4.900 langsung ditarik naik lagi, ada yang masuk. Ini close di 4.940. Teknikalnya kurang bagus. Kalau secara histori harganya udah balik lagi di level bawah ya. Jadi kalau mau entry untuk jangka panjang semoga aja sih aman untuk harga saat ini, yang penting sabar aja. Kalau kita lihat untuk transaksinya BBRI hari ini aslinya masih net sell cukup banyak 434,3 M, dan mungkin kalau tadi mengikuti transaksi BBRI di awal market sesi 1 itu nggak terlalu ramai ya, cenderung sepi, dan di sesi keduanya yang mulai ramai. Kalau kita lihat di sini untuk BBRI hari ini tanggal 2 Oktober secara keseluruhan didistribusi dan yang keluar juga didominasi broker-broker asing AK, RE, GU, BK ya. AK-nya versi asing net sell 163,6 M, BK net sell 97,1 M, RE net sell 66,7 M, KZ net sell 42,3 M, CC, YU, AK versi asing juga net sell. Yang masuk masih DX ya, DX-nya nampung cuman 39,8 M aja, nggak sebanyak asing jualan. Jadi distribusi asing cukup banyak. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, lebih banyak yang masuk. Yang keluar juga ada sih untuk lokalnya ya. YU versi lokal nih jualan cukup banyak, 87 M lebih. Nilai transaksinya juga cukup gede untuk YU 400-an M. Untuk besok sih untuk saham BBRI ya mungkin yang mau average dan sih disclaimer ya. Cuman kalau masih agak ragu, lihat juga money manajemennya. Kalau kurang begitu bagus ya mending wait and see aja dulu. Kalau menurut saya sih kemungkinan masih sideways di area kurang lebih 5.000-an ini ya. Kalaupun turun di bawah 5.000 ya semoga saya nggak turun dalam banget. Hari ini close di 4940. Untuk besok kalau turun mungkin pantau aja harga terendah hari ini ya. Untuk harga terendah hari ini di 4.900 selama nggak buat low baru di bawah itu. Untuk BBRI besok ya mudah-mudahan aman ya kalau nggak buat low baru di bawah 4.900. Tapi kalau buat low baru di bawah itu ya saran saya sih jangan buru-buru buat entry atau average down, mungkin buat teman-teman yang udah punya posisi di atas ya. Takutnya kalau misal turun terus supportnya lumayan dalam sih. Kalau secara Fibonacci bisa ke 4.600-an lagi ya, 4.640. Oke, itu untuk saham Bank BRI, dan aslinya juga masih terus jualan. Kalau aslinya terus jualan dengan jumlah yang banyak itu berat buat saham BBRI rebound naik ya. Jadi tunggu aslinya stop distribusi, mudah-mudahan bisa naik walaupun agak telat ya kita mengetahuinya setelah close market. Cuman paling enggak mungkin buat teknikalnya aja buat patokan. Support terdekatnya 4.900 harga terendah hari ini, dan harga penutupannya 4.940. Di sini ya di bawah resisten ya. Untuk resistennya masih di level 4.995.000 sih, itu resisten terdekatnya. Harapan kita sih bisa break di atas itu ya untuk besok. Jadi kita lihat aja untuk besok. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini pun juga masih gagal breakout ya, walaupun tadi sempat mencoba buat breakout lagi di atas 7.075, cuman masih belum berhasil. Malahan turun lagi dan close di 6975, ditutup minus 1% lebih. Untuk support resistennya masih sama. Untuk resistennya masih di 7.075 dan supportnya di 6.750. Kalau kita lihat untuk transaksi Bank Mandiri hari ini juga asingnya keluar lagi. Ini net sell sebanyak berapa? BMRI net sell sebanyak 110,1 M. Kalau kita lihat di sini untuk asingnya yang keluar ada YU versi asing ya, net sell sebanyak 143,8 M. Kemudian BK versi asing ini net sell 47,8 M lebih, CC, RX net sell ya, dan
yang masuk untuk asnya ZB KZ itu pun secara nilai nggak sebanyak asing keluar. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, lokalnya net buy, cuman transaksinya didominasi asing, asingnya jualan, harga sahamnya gagal breakout. Mungkin untuk besok sih ya agak nanggung sih ya kalau mau entry ini. Mungkin amannya nunggu konfirmasi breakout aja di atas 7075 itu lebih aman. Kalau untuk swing nanti target price nya di 7500. Kalau mau entry di harga saat ini nanggung sih, takutnya kalau masih turun itu supportnya lumayan dalam di 6750. Jadi mungkin untuk besok di awal market wait and see aja dulu ya untuk besok saham Bank Mandiri. Tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri. Pantau aja level 7075. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRIS. BRIS hari ini juga turun cukup dalam. Ini secara teknikal kurang bagus ya, gagal bertahan di atas 2960 untuk hari ini, close di 2940. Bahkan tadi sempat turunnya lumayan dalam sih, sempat ke 2890 ya. Cuman masih ada sedikit perlawanan naik. Secara teknikal beberapa hari terakhir ini candlenya kebanyakan merah ya, jadi cenderung turun. Kalau kita lihat untuk asingnya sendiri di saham BRIS kira-kira cenderung masuk atau keluar ini. Untuk asingnya di saham BRIS hari ini keluar 11 eman lebih. Coba kalau kita lihat dari tanggal 23 ketika harga sahamnya mulai turun itu asingnya keluar, tapi secara nilai belum terlalu banyak, jadi kemungkinan asingnya masih hold ya, dan average buy-nya mungkin di harga yang lebih rendah. Selama asingnya nggak distribusi dengan jumlah yang banyak, mudah-mudahan trennya masih bullish. Jadi koreksinya saham BRIS ini mudah-mudahan koreksi wajar ya, penurunannya saham BRIS mudah-mudahan koreksi wajar. Kalau secara teknikal misal besok masih merah, itu supportnya lumayan dalam sih di 2770. Jadi kalau langsung merah jangan buru-buru buat entry ya, lihat situasi marketnya dulu. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BRIS hari ini tanggal 2 Oktober secara keseluruhan sih yang masuk malah lokal ini sebagian didominasi broker retail. Untuk asingnya sendiri net sell, untuk lokalnya juga ada yang distribusi yaitu NICC. Jadi untuk besok kalau belum bisa breakout lagi di atas 2960 ya mending jangan buru-buru buat entry ya, wait and see aja dulu di awal market. Pastikan bisa breakout kalau volumenya bagus, ada yang jaga harga. Disclaimer, kalau mau entry untuk swing atau trading nanti kira-kira profitnya udah lumayan atau udah cukup ya di TP aja. Karena kalau untuk investasi pun juga agak telat ya, untuk saham BRIS ini udah cukup tinggi sih untuk harganya. Tapi mudah-mudahan menjelang akhir tahun masih bisa naik ya, paling enggak target price-nya ke 3490 3500-an ini resistennya. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Telkom hari ini turun ke level supportnya 2920 ya. Tadi di awal market open gap bawah naik cuman enggak bisa nutup gap, malah dibanding turun lagi close di 2920. Harga penutupan ini area support, dan kalau kita lihat history ada gap up ya yang belum nggak terlalu lebar sih, cuman belum ketutup. Hati-hati aja untuk Telkom, kalau besok masih merah di awal market sih jangan buru-buru buat entry ya, nunggu habis nutup gap apakah ada tanda-tanda pullback mungkin di level 2880 ke bawah ya kalau mau mulai masuk lagi di saham Telkom. Ini harganya udah mulai mendekati area support kuat ya, jadi kalau Telkom bisa turun lagi di bawah 2800-an mungkin ya, itu malah kesempatan buat yang mau nyicil untuk swing atau investasi ya. Mudah-mudahan sih untuk polanya masih seperti ini. Nah, jadi kalau mau dapat harga di level ini ya menarik sih. Kalaupun jebol di bawah 2680 ini support kuatnya ya, harga terendah waktu di 14 Junian. Kalaupun jebol di bawah 2680 2690 ya mending di hold aja sih, semoga aja resikonya nggak terlalu dalam ya, mengingat harganya juga udah di bawah. Kalau kita lihat di sini untuk saham Telkom hari ini tanggal 23
hari ini tanggal ini sih, tanggal 2 Oktober. Aslinya net sell cukup banyak sih, 126 eman ya. Kalau kita lihat lebih detail untuk Telkom hari ini tanggal 2 Oktober, secara keseluruhan ini didistribusi. Walaupun secara nilai untuk kelas Telkom distribusinya itu belum terlalu gede sih. Cuman ya asing yang distribusi dan yang nampung lokal. Bagi yang retail masuk, hati-hati aja untuk besok. Kalau langsung merah ya di awal market, jangan buru-buru entry. Kalau mau nyicil-nyicil ya mungkin di level 2860 ke bawah ya. Cuman kembali lagi sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau bisa turun lagi ke level supportnya di bawah 2820, itu kesempatan yang mau nyicil-nyicil ya. Walaupun misal ketika harganya berada di bawah ini nggak langsung mantul naik ya, bisa jadi sideways dulu, cuman paling nggak kan resikonya nggak terlalu tinggi dan dapat di harga bottom, di harga bawah. Kalau di harga bawah itu resikonya nggak terlalu gede dan potensi profitnya gede, jadi menariknya di situ kalau entry di harga bawah. Oke, itu untuk saham Telkom. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand ya. Ini yang di sesi kedua naik, ditutup surplus walaupun secara teknikalnya belum terlalu kuat ya. Dan kalau kita perhatikan untuk asingnya apakah mulai masuk? Enggak sih, hari ini untuk brand kalau nggak salah asingnya net sell sebanyak 49 eman. Kita lihat siapa yang masuk untuk saham brand, apakah AKBK-nya mulai masuk lagi. DX ya, yang masuk paling banyak malahan DX ini tuh 76,9 M. Hari ini tanggal 2 Oktober. Cukup banyak sih, dan ini cenderung akumulasi sebenarnya untuk DX. DX-nya yang masuk versi lokal, didominasi oleh lokal ya, lokalnya masuk. Sebagian retail juga masuk lagi di saham brand. Untuk aslinya sendiri net sell. BK net sell 54 M, AK-nya juga net sell walaupun cuma 15 M-an ya, cuman kan keluar ini agak jaga harga lah. Untuk CC-nya net sell 38 M. Untuk besok ini DX berani masuk cukup banyak ya di harga bawah ini. Ya mungkin hati-hati aja sih buat teman-teman yang mau entry, namanya buat scalpingan ya. Udah floating profit di atas 3%, mending diamankan aja. Amannya sih seperti itu. Kalau belum terbiasa masuk di saham brand, belum biasa trading sih, mending wait and see aja dulu. Soalnya ini nanggung secara teknikal juga ya. Supportnya lumayan dalam di 5.500 dan resistennya masih juga cukup tinggi sih di 7620-an. Mengingat beberapa hari terakhir ini ketika jebol 7.600-an, BKA-nya terus jualan dan yang masuk juga didominasi broker-broker retail. Agak yakin nggak yakin ya buat masuk. Untuk swing pun juga agak beresiko. Tapi kalau scalpingan, disclaimer ya buat teman-teman yang udah paham karakter brand, ya hati-hati aja. Buat yang nyantok kok di atas ya, kalau misal mau entry di saham brand, masuk di harga bawah, nanti kira-kira naik beberapa poin, mending diamankan aja yang masuk di harga bawah ya. Jadi rata-rata apa ya, mengurangi kerugian lah. Apa itu namanya, switching atau apa. Jadi seperti itu ya untuk saham brand. Strateginya misalnya nyangkut di harga atas, jangan masuk di harga bawah dan berharap bisa nyusul lagi di harga atas. Itu kan ya kita nggak tahu pastinya sih, takutnya nggak naik malah turun longsor lagi kan sayang ya. Kalau average down terus nanti nggak naik-naik sih. Cuman kembali lagi sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Namanya buat scalpingan aja ya, buat patokan. Kalau misal masih turun, siapa tahu besok tiba-tiba turun cukup dalam, ya patok aja 5.500. Cuman kalau naik resistennya di 7.600. Oke, itu untuk saham brand. Kalau kita lihat untuk transaksinya ya seperti ini ya, DX. Semoga saja besok DX mau jaga harga. Kalau kita perhatikan di sini untuk DX rata-rata belinya di level 6.788, 6.700. Floating profit ya 6.788. Floating profit sih, siapa tahu coba kita lihat untuk DX. Kalau kita lihat dari tanggal 23 hitungannya, ini yang masuk paling banyak malahan XL, YP, SU, XC ya. Jadi kurang direkomendasi. BK akannya jualan cukup banyak ini kalau kita cek dari tanggal 23 kan. Jadi ketika harganya di bawah ini mereka terus jualan. Hati-hati aja sih.
Oke, itu untuk saham brand. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham apa dulu? Antam ya. Kita cek dulu saham Antam yang hari ini cukup kuat. Tadi sempat nyentuh resistennya, mungkin buat teman-teman yang sempat taking profit di 1560, kemudian ambil lagi ke area support. Soalnya tadi kan di sesi 2 ya, itu Antam turunnya cukup dalam, bahkan sampai minus lagi sampai ke 1490-an kalau nggak salah ya, ke area support, tapi menjelang close market ditarik naik ya. Jadi hitungannya cukup kuat, ada yang jaga harga untuk saham Antam. Kalau taking profit di resisten, ambil lagi di support ya lumayan ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya Antam hari ini tanggal 2 aslinya masuk cukup banyak, 103 eman ya, ini mulai akumulasi untuk aslinya dengan jumlah yang banyak, semoga aja pertanda bagus. Kalau kita perhatikan hari ini tanggal 2 Oktober di sini AK, CC, RX, ZB mereka broker-broker asing ya, dan pada masuk di saham Antam. Untuk lokalnya net sell, sebagian retail pada keluar lagi di saham Antam, jadi harga sahamnya cukup kuat untuk hari ini. Aslinya masuk cukup banyak, secara keseluruhan juga market maker utamanya CCAK, keduanya net buy. Harga sahamnya naik, secara keseluruhan juga ada akumulasi ini oleh asing. Aslinya udah mulai masuk dengan jumlah yang banyak, trennya juga udah mulai naik ya. Siapa tahu besok ya SG-nya bagus, Antam bisa breakout di atas 1560-an ya, nggak menutup kemungkinan bisa ke 1670 untuk bulan ini. Kalau bisa breakout di atas itu ya nggak menutup kemungkinan bisa ke 1800-an ya, mengingat harga emas kan lagi tinggi-tingginya ini ya, apalagi geopolitik di Timur Tengah itu pasti buat harga emasnya makin melambung kan, safe haven. Harga emas, harga oil juga biasanya naik sih kalau ada perang seperti di Timur Tengah. Coba kita cek ya untuk harga XAU USD, tapi hari ini kalau nggak salah tadi sempat merah sih, walaupun nggak terlalu dalam ya. Untuk harga emasnya cuman levelnya masih tinggi sih, 2.600 US dollar per troy ounce. Ini kalau kita lihat ya secara tahunan ya kan udah naiknya cukup tinggi nih. Kita lihat untuk indeks dolarnya. Untuk indeks dolarnya turun ya. Untuk indeks dolarnya turun. Jadi kalau dolarnya itu melemah, harga emasnya naik. Biasanya seperti itu. Ya walaupun nggak 100% ya apa ya. Ya kalau biasanya dolarnya melemah, emasnya naik kan. Nama pairnya XAU USD ya. Nah, selain US dollar ya geopolitik juga mempengaruhi harga emas. Ini geopolitiknya masih cukup panas di Timur Tengah, jadi kemungkinan emas masih ada potensi naik. Dan semoga aja sih bertambah bagus ya untuk harga saham yang komoditasnya emas. Oke, itu untuk saham Antam. Ini harganya masih belum terlalu tinggi sih. Kalau kita lihat secara historinya, untuk saham Antam sempat pernah dulu ke level 2000-an ya normal waktu itu, dan di harga saat ini PBB-nya pun juga 1 kali lebih dikit kalau nggak salah. Kita cek coba ya. Kali-kali kita cek untuk valuasi Antam. Kalau di RTI sih ya 1 kali 1,26, nggak terlalu mahal sih, apalagi kalau kita lihat dividen yield-nya kan cukup tinggi, 8%-an lebih ya. Apalagi kalau misal pendapatan tahun ini bisa bertumbuh, misal kuartal 3 kuartal 4-nya lebih bagus dibandingkan tahun kemarin, ya nggak menutup kemungkinan Antam ini bisa uptrend ya. Semoga aja sih seperti itu. Secara teknikal aja buat patokan untuk besok, pantau 1570-an. Oke, itu untuk saham Antam ya, itu resistennya. Dan supportnya di sini sih. Tadi berapa ya harga terendah itu, di 1495. Itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. BRMS yang hari ini juga naiknya cukup tinggi, secara teknikal juga cukup kuat. Tadi sempat nyentuh 288 ya untuk harga tertingginya hari ini.
cuman ditarik turun lagi, ada perlawanan turun, tapi secara teknikal masih cukup kuat ya. Kita update ya, ini kayaknya belum update untuk area support resistennya. Trennya strong bullish ya hari ini sih. Tadi sempat nyentuh resistennya 288 itu resistennya, dan supportnya cukup dalam. Lihat kenaikannya agak ngeri kalau mau entry ya, ini udah di atas lah ya. 3 hari terakhir ini naiknya cukup tinggi, takutnya kalau besok tiba-tiba koreksi supportnya cukup dalam 226. Jadi buat teman-teman yang belum punya posisi sama sekali di saham BRMS, mending wait and see aja dulu. Yang udah biasa trading, disclaimer ya kalau mau scalpingan di sini. Kalau kita lihat transaksinya hari ini, BRMS tanggal 2 Oktober aslinya sih masuk cukup banyak, 58 eman. Kalau kita lihat dari tanggal 30 hari Senin aslinya cenderung masuk sih dan belum keluar. Kalau kita lihat lebih detail hari ini secara keseluruhan, yang masuk lokal asing, yang masuk broker-broker asing, yang keluar lokal ya. Lokalnya distribusi, asingnya akumulasi. Kalau kita lihat dari tanggal 30 juga asingnya cenderung masuk, dan yang masuk paling banyak RF lokal ya. Dan hari ini RF lokalnya tanggal 2 RFA B C D E F G H. RF masih masuk ini 3,2 M, jadi belum keluar ya. Jadi semoga sih ada yang jaga harga, tapi agak nanggung ya. Mungkin kalau besok koreksi merah dulu dan lihat bid overnya, ada tanda-tanda pullback. Disclaimer kalau mau entry ya untuk scalping atau trading. Kalau untuk swing masih untuk saat ini beresiko sih. Kok swing untuk investasi beresiko, hitungannya udah cukup di atas, agak telat juga kalau mau entry. Mungkin buat patokan ini aja 288 ya. Breakout di atas itu ya sebenarnya cukup tinggi ya resistennya. ATH ke 38,3800an, 385 ya. Level ini sih cukup tinggi. Pantau aja level ini ya, siapa tahu besok bisa breakout kan di atas 288, yang nggak menutup kemungkinan. Oke, itu untuk saham BRMS, resistennya 288 dan supportnya 226. Untuk selanjutnya kita cek saham Bumi ya. Saham Bumi hari ini cukup kuat ya, walaupun tadi sempat di awal market sempat hijau ya. Jadi untuk Bumi itu hijau ketika saham-saham yang lain pada ambruk turun, ikut-ikutan turun. Untuk saham Bumi ya sempat dijaga di 137, cuman jebol sampai minus 9%, cuma ditarik naik lagi ya menjelang close market di sesi kedua, ditarik naik lagi, dijaga di harga 138, berarti dijaga di level supportnya untuk saham Bumi hari ini. Secara technical sih cukup bagus ya, bisa bertahan di level 138 ketika IHSG merah cukup dalam. Kalau kita lihat nilai transaksi hari ini cukup ramai untuk saham Bumi, udah mulai menarik ya. 1,1 triliun lebih sih untuk hari ini nilai transaksinya. Tanggal 2 hitungannya mulai ramai ini 1,1 triliun, dan aslinya net sell 5 eman aja. Berarti siapa yang scalping ini untuk saham Bumi? Kalau kita cek MG atau YP, MG ya. MG masih MG market makernya, tapi MG nya net sell 56,3 M. Yang nampung YP 34 M. Secara keseluruhan sebenarnya didistribusi oleh RF dan MG, BF dan MG. Bahkan kalau kita perhatikan untuk BF hari ini 100% jualan ya. Net sell 56,4 M dan rata-rata jualnya di 134. MG net sell rata-rata jualnya 143. Costnya di 138 ya, buat patokan aja di awal market ya, berarti untuk besok, karena ini harga penutupannya di area support 137 138. Trennya sih masih bullish, siapa tahu besok langsung hijau kan. Disclaimer buat teman-teman yang mau trading atau scalping kan ya, siapa tahu ada yang kurang. Untuk saham Bumi kan lumayan, volatilitasnya cukup tinggi, kadang sekali naik lebih dari 10%. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bumi. Kalau mau entry dan mau antisipasi ya bisa mungkin di bawah 136 atau disesuaiin aja. Oke, itu untuk saham Bumi ya. Lagi disclaimer, ini secara teknikal sih udah mulai bullish, cuman untuk transaksi hari ini kurang bagus. Teknikalnya bagus, transaksinya kurang bagus. Jadi kesimpulannya apa ya? Ya lihat aja besok marketnya gimana ya, IHSG-nya gimana. Oke.
Itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita akan cek saham Medco yang hari ini naik cukup tinggi, hitungannya cukup kuat ya. Ketika yang lain pada koreksi pada merah, tadi untuk Medco masih cukup kuat. Di awal market open gap atas, opennya di 1330, kemudian ngegas naik, close di 1400, ninggalin open gap sih, kurang bagusnya di situ. Kalau secara teknikal misal besok naik, untuk resisten Medco cukup tinggi di 1470-an dan supportnya untuk level saat ini di 1360-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya Medco hari ini tanggal 2, aslinya masuk cukup banyak, 104,7 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Medco diakumulasi oleh asing ya, aslinya pada masuk CC, AK, ZP versi asing masuk, dan yang keluar hitungannya nggak terlalu banyak, hitungan juta, yang masuk MM-an ya. Jadi diakumulasi oleh asing, lokalnya jualan, retailnya pada keluar, harga sahamnya naik. Untuk lokalnya yang keluar paling banyak NI, FS ya, XC, XL, CC juga keluar. Mudah-mudahan sih untuk besok naik, cuman kalaupun turun misal di awal market merah ya, tunggu aja di area support ini kalau mau entry. Tapi kalau langsung hijau, target price-nya di sini di 1470 ini resistennya. Itu untuk saham Medco. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini koreksi ya, setelah kemarin nyentuh resisten, hari ini koreksi lagi. Masih di harga atas, jadi kalau mau entry agak nanggung sih. Minus 1,28% ke level 3870. Kalau kita lihat apakah aslinya keluar lagi hari ini di saham Adaro. Di harga atas aslinya net sell 40,3 M. Yang direkomendasikan sih ya kalau mau entry harga saat ini. Untuk Adaro secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang cenderung didistribusi, yang keluar TP AKBK. Untuk TP AKBK ini juga mereka versi asing ya, jadi didistribusi oleh asing. Lokalnya nampung, kurang bagus secara transaksinya, secara teknikalnya juga kurang bagus, jadi penting yang belum punya posisi wait and see aja dulu. Kalau besok turun ya supportnya balik lagi ya di 3720. Dan resistennya di harga pembukaan saat ini, hari ini 3900 itu resistennya. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham ADMR yang naik. Ini untuk saham ADMR 2,66%, bahkan tadi sempat mencoba breakout cuman gagal ya. Sempat turun dekat area support, naik breakout resisten cuman gagal, jebol resisten cuman gagal breakout. Ya, kalau mau entry ini juga di atas sih, nanggung ya di area resisten kuat. Intinya untuk saham ADMR saat ini 1, 2, 3 kali mencoba breakout gagal. Dan hari ini pun juga gagal. Untuk besok kalau masih gagal breakout, jangan buru-buru buat entry, tunggu aja di area supportnya 1470. Kalau kita lihat untuk transaksinya ADMR hari ini, ADMR hari ini tanggal 2 aslinya net sell 9 eman lebih. Kalau kita lihat lebih detail, ADMR hari ini tanggal 2 lokal yang masuk ya, diakumulasi CC versi lokal 49 eman. Kalau kita lihat dari tanggal 23 untuk CC nya ini cenderung trading ya, secara keseluruhan market utamanya CC dan cenderung trading sih ya. Rata-rata belinya di 1480, hari ini di 1545 floating profit, jadi agak beresiko sih buat teman-teman yang mau masuk. Amannya waktunya taking profit sih buat teman-teman yang udah floating profit ya, ini waktunya taking profit di resisten. Kalau mau entry ya kebalik ya, beresiko. Walaupun kalau bisa breakout ya agak menutup kemungkinan naik sih, cuman agak beresiko. Tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham ADMR. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.